warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ya, salam dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rismawati Sidik, Ibu dari SMP Negeri 25 Depok. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menemani kalian belajar online matematika. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, amin. Ya, sebelumnya Ibu nanya juga nih sama kalian. Kalian rindu gak sama sekolah? Kalian rindu gak sama teman-temannya? Kalian rindu gak sama guru-gurunya? Rindu dong. Sama Ibu juga rindu banget sama sekolah, sama kalian, dan sama suasana kelas. Yuk kita berdoa sama-sama, semoga virus corona ini cepat menjauh dari kita, sehingga kita bisa ketemu lagi dan bisa belajar lagi. Amin ya robbal alamin. Ya, perkenalkan juga, ini ada si Matt dan ada si Tika. Matt sama Tika ini akan menemani Ibu dan menemani kalian belajar online matematika juga loh. Ya pokoknya tetap semangat terus belajarnya. Walaupun kita di PJJ dan daring ini, kita harus tetap semangat terus. Dan terapkan juga ya 3M-nya. M yang pertama, jangan lupa pakai masker. Terus cuci tangan dan jauhi kerumunan ya. Jadi stay terus di rumah, belajarlah dari rumah. Tersemangat terus belajar ya. Oke? Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pertemuan ketiga mengenai kesebangunan bangun datar yang akan ditemani oleh Matt dan Tika dan akan dipandu oleh Ibu Risma dari SMP Negeri 25 Depok. Tujuan pembelajaran pada kali ini ialah yang pertama mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak. Yang kedua menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah yang pertama identifikasi kesebangunan, yang kedua syarat kesebangunan, dan yang ketiga pembuktian kesebangunan. Nah, kesebangunan itu apa? Dua benda dikatakan sebangun jika keduanya itu memiliki bentuk yang sama. Sekarang di sini ada dua pas foto A dan pas foto B. Dua-duanya bentuknya bangunnya persegi panjang ya. Nah, kita kasih ukuran. Untuk yang A ini alasnya 2 cm dan yang B 4 cm. Sedangkan tinggi yang A 3 cm dan yang B 6 cm. Nah, untuk sebangun lambangnya adalah seperti ini. Ya. Sedangkan yang tidak sebangun lambangnya sama seperti sebangun tapi kita coret. Nah, ini nggak sebangun ya. Nah, sekarang kita cek gimana caranya. Pertama dari sisi-sisi yang bersesuaian. Panjang foto A kita bandingkan dengan panjang foto B, sama dengan lebar foto A kita bandingkan dengan lebar foto B. Panjang foto A 2 cm, panjang foto B 4 cm, sehingga dapat berbentuk 2/4. Nah, lebar foto A 3 cm dan lebar foto B 6 cm, jadi 3/6. 2/4 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya 1/2. 3/6 kita sederhanakan juga, dapat hasilnya 1/2 juga, sama-sama dibagi 3 ya. Nah, perbandingannya kan sama nih. Nah, berarti sisi-sisi yang bersesuaian ini memiliki perbandingan yang sama. Sekarang kita lihat dari segi sudut. Karena kedua bangun ini sama-sama persegi panjang, maka keempat sudutnya ini, keempat sudutnya ini, itu akan membentuk sudut siku-siku. Di A sudut siku-siku, di B juga sama. Ini juga sudut siku-siku ya. Nah, berarti antara bangun A dan bangun B, sudutnya itu sama besar, sehingga bisa kita katakan bangun A dan bangun B itu dia sebangun. Jadi A sebangun dengan B ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain seperti apa yuk. Nah, ada gambar pas foto lagi, kita kasih ukuran.
Lalu kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Panjang foto A kan 3 cm, panjang foto B 4 cm, lebar foto A 5 cm, dan lebar foto B 6 cm. Jadi perbandingan 3/4 sama dengan 5/6. Sekarang 3/4 bisa kita perkecil atau kita sederhanakan tidak? Ya, tidak jawabannya karena sudah bentuk sederhana. Begitu juga dengan 5/6. Ini udah bentuk sederhana, sehingga dari segi ini perbandingannya senilai atau enggak? Ya, perbandingannya tidak senilai. Nah, sekarang kita lihat dari segi sudut. Sudut-sudut yang bersesuaian sama ya, karena dua bangun ini persegi panjang. Nah, keempat sudutnya itu akan membentuk sudut siku-siku. Jadi antara A sama B itu sudutnya sama besar. Karena ada perbandingan tidak senilai, maka bisa dikatakan A ini sebangun atau enggak? Tidak sebangun dengan B ya, karena perbandingannya enggak senilai ya. Nah, sehingga dari dua contoh ini bisa kita tarik kesimpulannya, syarat kesebangunan, syarat dua benda dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. Syarat yang pertama, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai, dan yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada 9 bangun. Carilah pasangan bangun yang sebangun di antara gambar di bawah ini. Sekarang kita lihat bangun-bangun ini yang memiliki bentuk yang sama. Nah, yang mana aja? Ada A, ada B, ada I. Nah, A, B, I kita cek yang mana nih di antara A, B, I itu yang sebangun. Sekarang kita lihat ternyata ini A sama B yang sebangun. Kita bandingkan sisi terkecilnya ini kan yang A 4, sisi terkecilnya itu yang B 28, sisi terpanjangnya 6, dan sisi yang terpanjangnya 42 cm. Sehingga bisa kita bandingkan 4/6 ada di ada di persegi panjang A, dan sama dengan 28/42 ada di persegi panjang B ya. Lalu kita sederhanakan 4/6 sama-sama dibagi 2 hasil 2/3, 28/42 sama-sama dibagi 14 hasilnya 2/3 juga. Karena perbandingannya sama, maka dikatakan A dan B ini sebangun. Sekarang kita lihat lagi, bangun yang mana lagi? Nah, ada yang persegi nih, C sama G. C sama G kira-kira sebangun atau enggak ya? Sekarang kita bandingkan. Ya, sebangun. C itu kan sisinya 3, berarti 3/3, sedangkan yang G sisinya 2/2. Nah, 3/3 bisa kita sederhanain, hasilnya 1, 2/2 juga sama. Kita sederhanain sama dengan 1 ya, sehingga perbandingannya sama kan, sehingga dapat dikatakan C sama G itu sebangun. Sekarang bangun mana lagi yang sama? Nah, kita lihat lagi nih dari segi sudut nih ya. Sudut ini kan 80 sama 100, antara D sama H itu sebangun atau enggak nih. Terus E sama F itu sebangun atau enggak nih. Ternyata bisa kita katakan E sama F itu sebangun. Pertama dari segi sudutnya sama besar nih, sama-sama memiliki pasangan 110 sama 70. Sekarang kita lihat dari segi sisi. Sisi bangun E itu kan 3, berarti 3/3. Sisi bangun B itu kan sama-sama 50, berarti 50/50. 3/3 kita sederhanakan menjadi 1, 50/50 kita sederhanakan juga menjadi 1. Berarti bisa kita katakan bangunan yang sebangun ada A sama B, lalu C sama G, lalu E dan F. Sedangkan bangunan yang tidak sebangun ada D, ada H, dan ada I ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Di sini ada 2 bangun trapesium. Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Perhatikan 2 bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Berarti antara bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H itu sebangun ya. Nah, sekarang kita suruh ngitung berapa sih panjang sisi AB dan panjang sisi EH. Nah, sebelum kita menulis sisi-sisi yang bersesuaian, kalian cek antara bangun pertama sama bangun kedua ini. Dilihat dari segi sisi mana aja yang sama-sama sudah diketahui. Nah, di gambar ini kan ada sisi CB dan sini ada sisi GF. Kan dua-duanya sudah diketahui kan. Itu kenapa kita cari terlebih dahulu itu karena untuk menjadi patokan untuk mencari nilai yang hilang. Berarti kita bandingkan BC dengan FG ya sama dengan AD dengan
EH. Kenapa? Karena kita mau mencari sisi EH, ya kan? Nah, 26 dibagi 39 atau 26 per 39 sama-sama kita bagi 13 atau kita sederhanakan menjadi hasil 2 per 3 sama dengan 10 per EH. Lalu kita kali silang, ya, 2 kali EH 2 EH, 3 kali 10 30. Nah, didapatlah EH sama dengan 30 per 2 atau 30 per 2 nilainya 15 cm. Lalu kita cari lagi sisi AB. Kita bandingkan BC dengan FG, lalu AB dengan EF. 26 per 39 sama dengan AB per 48. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 13 dapat 2 per 3 sama dengan AB per 48. Dikali silang deh, 3 kali AB 3AB, 2 kali 48 96. Dapatlah nilai AB 96 dibagi 3. Jadi nilai AB sama dengan 32 cm, ya. Bikin perbandingannya. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Ada 2 jajar genjang di sini. Perhatikan 2 bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Berarti jajar genjang yang ABCD dan PQRS ini sudah sebangun, ya. Kemudian hitunglah. Kalau tadi kan panjang sisi, kalau sekarang hitung besar sudut D sama sudut R. Nah, yang sudah ketahuan kan sudut Q ini, ya. Q doang kan, yang namanya jajar genjang itu kan sama seperti belang ketupat. Berarti Q ini sama panjangnya dengan S, ya. Nah, begitu juga dengan B dan D. Ini sama nih panjangnya. Bukan panjang sudutnya, ya. Sekarang P sama kayak sudut R. Nah, berarti A juga sama dengan sudut C, ya. Sama nih sudut A sama C, ya. Nah, kalau kita tulis cara ngitungnya gini. Kan di dalam sudut besar, di dalam jajar genjang itu kan harus 360 derajat. Kan sudut Q sama sudut S sama, ya. Berarti S itu nilainya 111 juga. Nah, untuk mencari sudut lain yang ada di sini, ada P sama R yang belum ketahuan. P tambah Q tambah R tambah S itu totalnya harus 360 derajat. P-nya belum ketahuan, Q-nya kan 111 tambah R tambah 111 derajat sama dengan 360 derajat. P tambah R 111 tambah 111 kan 222 sama dengan 360 derajat, sehingga P sama R tinggal sisanya, yaitu sisanya tinggal 138 derajat. Nah, P sama R kan sama-sama besarnya sama nih. Nah, dibagi 2 aja deh, 138 bagi 2 sehingga dapatlah 69. Berarti P sama R 69. Nah, D-nya kan sama seperti S. Nah, berarti sama-sama 111 derajat, kayak gitu, ya. Nah, sehingga bisa kita tarik kesimpulan antara kongruen sama sebangun. Kita cari perbedaan dan persamaan, ya. Ya, di sini Ibu buatkan tabel supaya lebih mempermudah kalian. Nah, yang kolom sebelah kiri itu kongruen dan kolom yang sebelah kanan itu sebangun. Nah, untuk yang baris yang warna pink ini yang sama. Jadi baik kongruen atau sebangun itu sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Nah, ini yang kuning ini perbedaannya. Untuk kongruen, sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang. Sedangkan sebangun, sisi yang bersesuaian itu harus memiliki perbandingan yang senilai. Ya, kayak gitu. Nah, untuk simbol kongruen seperti ini. Nih, sedangkan simbol sebangun seperti ini. Nah, sehingga bisa kita kesimpulkan kalau kongruen itu sudah pasti dia sebangun. Tapi kalau sebangun belum tentu dia kongruen, ya. Oke, cukup sekian materi yang Ibu berikan pada kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat terus belajar, ya. Kerjakan tugas-tugasnya, jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan see you next time. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.